Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa mawala amma ba'd. Terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati, bahwa untuk update laporan alhamdulillah syukur alhamdulillah kita PCNU Kabupaten Cianjur sesuai dengan instruksi dari PBNU dan PWNU membuat lembaga ad hoc yang disebut dengan NU Peduli Kemanusiaan. Dan hari ini dari awal kita memutuskan sesuai dengan rapat intern pengurus PCNU, Kang Jamiluddin ini sebagai Kasatgas NU Peduli Kemanusiaan di Kabupaten Cianjur. Memang jujur saja bahwa rekan-rekan terutama di lapangan, di sini ada LPPI, ada LKNU, memang kita di PCNU sangat baru menghadapi bencana yang cukup besar di Kabupaten Cianjur ini, sehingga kami sangat berusaha untuk profesional dalam penerimaan dan penyaluran logistik yang kami salurkan ke beberapa titik. Ada posko beberapa, kalau tidak salah ada 6 atau 7 titik posko-posko yang berada di lapangan yang tersebar di 5 kecamatan terutama yang paling berdampak. Kita didampingi dari awal, ada dari PWNU Jawa Barat, LPPI dari PWNU Bahdedan, ada juga dari kemarin dari PBNU, dan alhamdulillah antusiasme warga NU terutama sesama pengurus cabang di seluruh kabupaten se-Jawa Barat, 27 kabupaten, semuanya mensupport kami. Kami sangat bangga dan berterima kasih kepada rekan-rekan pengurus PCNU Nahdliyin se-Jawa Barat terutama, dan juga bukan hanya Jawa Barat, bahkan Jawa Tengah, Jawa Timur hari ini sedang pada OTW menuju Cianjur, dan beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sudah masuk. DKI barusan juga dari Bekasi, bahkan dari Kalimantan dan Lampung ini belum datang, sedang berada di perjalanan. Kami sangat berharap sekali kepada rekan-rekan saudara-saudara kita dan mengajak mari kita sama-sama membantu saudara-saudara kita di Kabupaten Cianjur, bukan hanya dalam kondisi tanggap darurat hari ini, karena yang dibutuhkan adalah kebutuhan yang sangat urgen, terpal, makanan dan lain sebagainya, tapi juga kami memikirkan bagaimana kemudian PCNU, NU Peduli melalui NU Peduli mampu untuk menyelesaikan masalah bencana ini sampai dengan pasca bencana. Insya Allah semua itu sudah sedang kami pikirkan dan kami berupaya untuk semaksimal mungkin bagaimana NU hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Cianjur. Adapun untuk urusan laporan teknis di lapangan kami serahkan kepada Kang Jamin sebagai Kasatgas NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua PCNU, teman-teman pers yang saya hormati, alhamdulillah baru berjalan sekitar 5 hari saya ditunjuk menjadi ketua satgas daripada NU Peduli Kemanusiaan, dan banyak sekali tugas yang kita lakukan terkait bagaimana daripada pemasukan dari logistik ataupun dari distribusi logistik pada khususnya, dan pada umumnya bagaimana kita bisa melakukan penanganan terkait gempa di Cianjur ini. Selanjutnya saya infokan bahwa bantuan-bantuan logistik seperti yang disebutkan oleh Ketua PCNU, hari ini kita sudah masuk sampai hari ini beras sebanyak 10 ton, juga mie sebanyak 1000 dus, ada terpal sebanyak 400, tenda 100, obat-obatan 400 paket, pakaian 25 karung, makanan 200 dus, susu 125 dus, dan selimut 400 dus. Dan untuk dapur umum kita juga mengadakan dapur umum. Ini ada di 2 titik, pertama di Desa Nagrak di Kecamatan Cianjur, itu sehari kita memproduksi nasi box sekitar 1000 box yang kita salurkan ke lokasi-lokasi terdampak, dan juga di Desa Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, itu sehari 500 box, sehingga total sekitar 1500 box per hari.
Untuk kita juga membentuk namanya klaster pos kesehatan, karena ini penting, banyak warga yang memang terdampak daripada penyakit. Nah, alhamdulillah dari NU Peduli Kesehatan itu kita terjunkan sebanyak 5 dokter, baik dokter umum ataupun dokter spesialis, dan sudah disebar setiap hari turun ke lapangan, dan juga para medis sebanyak 27 orang. Selanjutnya kita juga ada pelayanan kesehatan 312 paket. Selain itu juga dampak gempa ini adalah terkait psikis, bagaimana masyarakat yang terkena gempa mentalnya hancur sehingga kita harus melakukan pemulihan diri. Maka di NU Peduli selain juga mendistribusikan logistik secara fisik, kita juga harus memperkuat mental, memulihkan mental mereka, dan tim daripada pemulihan diri termasuk juga pendidikan khususnya buat anak-anak itu kita terjunkan sekitar 10 tim yang terbagi di 7 kecamatan khususnya yang terkena dampak parah daripada gempa ini. Selanjutnya untuk posko kita juga tadi ada 7 titik di tiap kecamatan, Kecamatan Warung Kondang, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, juga Kecamatan Gekbrong, dan ini kita sudah berjalan. Jadi pendistribusian kita hari ini masuk ke posko induk daripada di PCNU, juga kita mendistribusikan ke 7 MWC itu untuk selanjutnya didistribusikan ke titik-titik gempa masing-masing. Untuk terkait bagaimana, karena memang dari 7 kecamatan ini banyak sekali pengurus baik MWC ataupun pengurus yang lain yang terkena dampak, pondok pesantren yang rubuh rumahnya dan sebagainya, termasuk warga-warga Nahdliyin, maka kita update data terus-menerus, khususnya adalah terkait pondok pesantren yang hari ini terdampak daripada gempa itu ada sekitar 40 pondok pesantren. Datanya kita lengkap. Nah, ini membutuhkan penanganan serius daripada NU Peduli juga pemerintah. Dan yang terakhir, kita juga sudah ada armada ambulans, bukan hanya di PCNU, karena PCNU hari ini hanya baru punya 1. Tapi alhamdulillah tadi kerjasama bukan hanya PCNU Cianjur, bukan hanya PCNU Jawa Barat, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta. Mereka selain logistik juga mengirimkan bantuan berupa armada ambulan. Ada ambulan dari LKNU, Tangsel, Kebumen, Bekasi, Temanggung, Bogor, dan Cilacap. Termasuk juga ada relawan yang kita bentuk, karena NU Peduli Cianjur ini adalah lembaga ad hoc yang memang bertugas khusus menangani terkait bencana kemanusiaan. Ada Lajisnu, Kang Abdullah Sakir, dan juga ada dari LPBI, Kang Haji Sidik, dan juga ini ada dari tim LKNU. Kita berkolaborasi menangani hal tersebut. Nah, jumlah relawan yang hari ini terjun ke lapangan itu sekitar 270 orang. Di samping relawan-relawan daripada NU Peduli Kemanusiaan yang lokal, juga ada relawan dari daerah-daerah lain yang memang mereka berpartisipasi aktif bergabung bersama kita untuk bagaimana penanganan di lapangan lebih cepat. Karena selain juga penanganan, juga ada nanti recovery. Ini diprediksi sekitar 2 bulan. Ini baru 1 minggu, jadi kerja-kerja kita masih terus. Dan tadi apa kata Ketua PC bahwa karena kami juga baru, jadi mohon masukan dan sebagainya. Insya Allah ketika kita bareng-bareng bersama-sama bahu-membahu, maka penanganan daripada gempa yang ada di Cianjur, khususnya yang ditangani oleh kita sebagai tim dari Satgas NU Peduli, itu bisa lebih maksimal seperti itu. Terkait kan tadi ada di Cianjur membuat posko kesehatan untuk keluarga sendiri, apa yang dilakukan mereka karena sekarang kan sudah terjadi juga yang dilakukan oleh para pengungsi di utama di posko Cianjur itu Setelah kita investigasi asesmen ke lapangan, itu memang betul penyakit yang terjangkit mereka itu adalah bagaimana batuk ya. Batuk, karena apalagi hari pertama ISPA. Jadi hari pertama bukan hanya orang tua, juga anak-anak. Nah, kita juga menyediakan obat-obatan yang sangat-sangat diperlukan untuk penanganan khususnya daripada ISPA. Selain itu juga mereka karena ada
karena terkena reruntuhan gempa, ada yang kaki terkilir dan sebagainya, kita juga siapkan tim pijak. Nah itu yang penting, ada dari Banser, ada dari Pagar Nusa, ya Cak ya, ada dari Pagar Nusa dan sebagainya. Jadi kita terjunkan semua potensi yang ada di situ. Ada sekitar 20 orang. Pak, untuk pelayanan pasien sendiri sampai saat ini sudah berapa banyak yang dilayani, khususnya untuk ISPA dan Batu? Untuk ISPA itu sendiri di catatan kami adalah ada sekitar 300 orang. Pak, ada untuk PCNU sendiri nih, ada nggak prioritas daerah prioritas yang menjadi tujuan? Ya, untuk daerah prioritas kita prioritaskan di 3 kecamatan. Pertama adalah Kecamatan Cugenang, yang kedua Kecamatan Warung Kondang, dan yang ketiga adalah Kecamatan Pacet. Pak, ada tiga itu. Ada himbauan nggak kepada masyarakat Cianjur untuk melakukan doa istighosah gitu? Gimana? Ada himbauan? Terkait hal tersebut, memang terkait dampak psikis tadi, bahwa kita datang ke posko-posko bersama para kiai, para pengurus PH ataupun MWC, itu di samping kita melakukan tahlil di sana, khususnya di daerah-daerah yang ada yang wafat dan sebagainya, itu kita melakukan tahlil bersama, bahkan bersolawat bareng-bareng. Alhamdulillah mereka mengenal yang belum mengenal NU, mereka mengenal NU, dan sudah mengenal NU juga memperkuat daripada ke-NU-annya. Dan juga alhamdulillah masyarakat umum yang telah kami bantu itu sangat berterima kasih kepada NU, juga kepada para donatur khususnya yang sudah bisa membantu melalui NU Peduli Kemanusiaan untuk mereka sendiri. Jadi ada trauma healing melalui pendekatan secara religius, sholawat, tahlil dan sebagainya. Satu lagi Pak, ini Pak, banyaknya ini kan kita tidak menutup kemungkinan ya, apakah ada tim khusus dari PCNU ketika banyak tempat-tempat yang tidak terjamah. Betul. Ini banyak ada informasi malahan kita kan di PWI juga buka posko. Betul. Kita masuk memang logistik tidak ada kan. Betul. Ini yang banyak masukan ketika mau menyalurkan itu harus ada tim yang harus menyerupai dulu Pak. Apakah betul atau tidak? Karena kebanyakan yang mengirim itu di jalan sudah habis Pak. Betul. Nah, kemudian tadi ada yang masuk ke saya 3 RT sekitar 300 kakak itu baru dikasih lewat helikopter. Betul. Di Kampung Panagan 3 RT. Nah itu saya meminta tolong ada tim ke sana disurvei. Nomornya ada di saya juga. Itu kasihan. Terpal tidak ada Pak sampai sekarang. Lokasi siap, ada suratnya di saya dan nomornya ada. Nah saya meminta PCNU kan memang bukan untuk PCNU saja. Ini berbicara kemanusiaan. Kami sebagai selaku PWI akan menampung apapun ada logistik kita salurkan. Tapi kalau ketika tidak ada, apakah kita boleh meminta, tapi silahkan yang menyalurkannya langsung PCNU. Itu yang kami mau. Itu mungkin itu aja Pak. Siap. Pak. Satu dulu. Terakhir terkait bantuan-bantuan itu memang kita harus ada pertanggungjawaban dari donatur baik lokal ataupun regional ataupun nasional. Alhamdulillah juga banyak membantu. Nah terkait teknis bagaimana penyaluran distribusi itu, kita ada tim logistik di LPBI, tim kita di klaster logistik. Nah, jadi barang yang masuk itu kita register terlebih dahulu, kita cek satu persatu, bahkan kita asesmen supaya akurat data tersebut. Dan itu kan tidak bisa sekaligus, kita keterbatasan armada dari kita karena kita cuma punya ambulan, tidak punya armada kayak double kabin dan sebagainya tersebut. Baru mengajukan. Jadi mohon teman-teman media juga bisa mendorong hal tersebut dengan keterbatasan kami, karena sebanyak apapun logistik yang ada di kami, tapi ketika kendala distribusi apalagi terkait armada, kita juga apalagi ke daerah-daerah yang memang tidak terjangkau daripada mobil atau yang lainnya seperti itu mungkin kendala. Betul. Karena memang kondisi di lapangan waktu ke sana itu memang belum bisa masuk akses. Kalaupun masuk, kalau hujan itu tidak bisa armada apapun juga. Kami meminta warga di sana, tokohnya siap untuk mengawal ketika pendistribusian ke sana. Nah, saya meminta tolong diperhatikan, ini 300 kakak loh, belum ada terpal. Baru dikasih lewat helikopter. Karena memang akses tidak bisa masuk ke sana. Roda 4 bisa kalau pakai kayak mobil off-road lah, itu jadi bisa kita masuk. masih memanfaatkan armada yang punya
mobilnya dari para pengurus PCNU, dari ketua malah mobilnya ketua hibahkan untuk bagaimana ini distribusi ke lapangan seperti itu. Teman-teman media punya data yang kaitannya dengan seperti yang Banyak Pak, kita sudah padahal sudah masuk, cuman kami juga memilah-milah ketika saya survei ini udah dapat bantuan. Oke, kita limpahkan dulu ke sini. Barusan juga saya yang 300 kakak baru 5 paket Pak. Beras aja dikasih ke sana karena memang makanan katanya. Sudah menipis di situ. Pak, satu lagi Pak. Selama ini kan para relawan pada umumnya selalu merujuk pada lokasi-lokasi terdampak besar ya. Untuk PCNU sendiri sebenarnya menyasar wilayah kota yang terdampak juga sih. Mengingat kan ada masyarakat yang masih saat ini bertahan di luar karena mereka trauma dan sebagainya Pak. Untuk di PCNU sendiri memperhatikan hal itu nggak? Jadi begini, tim lapangan kita tidak hanya mengandalkan teman-teman LPBI karena memang terbatas juga, tapi kita punya jaringan NU sampai tingkat ranting, sampai tingkat anak ranting. Jadi ada MPC tingkat kecamatan, diteruskan juga ada pengurus ranting tingkat desa sampai tingkat anak ranting. Jadi seperti tadi yang disampaikan ada satu titik yang belum terjamah, sebenarnya itu laporan sudah masuk ke kami kalau tidak salah kemarin sore. Cuman untuk mengeksekusinya memang kami masih berpikir karena mengingat tadi armada. Bahkan tadi saya sampaikan ke Kasatgas, bila perlu jalan kaki santri saya dari Al-Ikhtisam siap untuk diterjunkan bagaimana kemudian membangun logistik tersebut agar supaya sampai ke lokasi. Siap. Jadi ya. Untuk yang di wilayah perkotaan sendiri Pak yang selama ini ternyata belum tersentuh